Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sekarang kita akan belajar dan menghafal Quran surat Al-Bayyinah. Silakan dibuka Qurannya atau mushafnya. Kalau sudah, kita ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Ya, sekarang kita akan belajar mengkaji dan membahas serta belajar tahsin di surat Al-Bayyinah ya. Langsung saja ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, jangan lupa ifanya. Munfakki. Munnya ditahan 2 harokat, jangan lupa. Dan hatta ta. Itu hatta yang pertama panjang ya 2 harokat, yang kedua itu tidak panjang karena ada hamzanya. Jadi hatta ta. Artinya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka kebenaran yang nyata atau bukti yang nyata. Selanjutnya ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun, mimnya ada tasydidnya, jangan lupa ditahan 2 harokat ya. Rasulun minallahi yatlu. Dan yatlu ini tanya ya. Kalau ta itu ada hamznya. Jadi ta, bukan ta tapi ta ya. Ta, jadi lidahnya kayak digigit. Ta, tapi tidak banyak, digigit ujungnya saja sedikit. Ta, supaya keluarnya bunyinya kayak ada hams itu seperti ya, itu kayak ada hanya ada kalau ditulis tha. Jadi ta. Ada bunyi hamsnya ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, sama ditahan 2 harokat ya.
yatlu suhufam mutahharah. Nah, ditahan 2 rakaat jangan lupa. Yaitu seorang rasul utusan Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu apa? Al-Quran. Jadi seorang rasul yaitu siapa? Nabi Muhammad membawa kitab yaitu Al-Quran, ya. Kitab kita yaitu Al-Quran, kitab yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Fiha kutubun qayyimah. Nah, kutubun qayyimah juga ditahan 2 harokat karena ikhfa nun sukun bertemu dengan qaf, ya. Nun kutubung kan ada banyak di domah tanwin. Nah, tanwin ini kan seperti nun di sukun. Nah, kutubung qayyimah. Nah, karena bertemu qaf jadi bunyinya eng, ya. Kutubung qayyimah. Nah, yang artinya kitab-kitab yang lurus. Nah, selanjutnya ayat ke-4, ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, janya ini bukan, kalau kebanyakan itu ja itu ada hamznya. Nah, jadi ja, tapi yang benar sebenarnya tidak ada hamznya. Jadi bunyinya bersih, ya. Ja, bukan ja, tapi ja. Nah, ya. Yang perlu diperbaiki, nah itu huruf ja-nya. Bukan ja, tapi ja. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi setelah datangnya bukti yang nyata tentang Rasul dan Al-Quran ini, mereka baru ada yang mau beriman. Tapi ada juga yang tetap kafir atau tetap musyrik, ya. Selanjutnya ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya, ini mukhlisinya jelas, ya, karena menggunakan kha, jadi mukhlisi. Nah, bukan mukhlisi tapi mukhlisi. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ketaatan, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Selanjutnya ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, nunnya karena ada tasjid jangan lupa ditahan 2 harokat, ya. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Selanjutnya ayat ke-7, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Selanjutnya ayat terakhir,
jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, surga itu memiliki sungai yang isinya ada 3 macam. Yang pertama, sungai yang diisi oleh homer. Homer itu seperti miras, tapi di surga tidak memabukkan. Dan yang kedua diisi oleh madu. Nah, yang ketiga diisi oleh susu. Jadi ada 3 sungai di surga yang isinya air tersebut. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepadanya. Ya, balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang menaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya, surat Al-Bayyinah ini adalah surat ke-99, termasuk dalam surat Madaniyah, yaitu diturunkan setelah Rasul hijrah, yang menjelaskan balasan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan para ahli kitab, balasannya, dan juga orang-orang yang beriman dengan balasannya, atau balasan bagi orang-orang musyrik, ahli kitab dan orang kafir, dan juga balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.